Mak Banteng ngamuk. Semua caleg PDIP terancam gagal dilantik. Bu, jangan cuman asal gertak, segera realisasikan. Cuman gara-gara capresnya gagal total, semua kena getahnya. Itu bertentangan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi para caleg. Bukan Pancasila ya, sila kelima, sila yang lain lah itu. Cuman gara-gara kurang linear katanya, tidak linear antara perolehan suara di partai dengan perolehan suara di capres. Bu, sama-sama 16%, kurang linear apa lagi? Lagian itu juga sesuai dengan slogan ibu, Partai Wong Cilik. Peralihan suara presiden juga cilik, apa gak kurang sesuai itu? Kurang cilik apa lagi? Aduh. Lagian bu, malu kita. Ibu sikit-sikit merajuk. Dan juga ada beberapa alasan ibu, kenapa capres ibu gagal total. Ini aku sebagai orang awam bu, ini aja tahu bu, kalau misalnya dianalisa baik-baik. Yang pertama bu, enggak semua caleg itu kader. Kebanyakan untuk nomor urut tertentu, itu banyak itu orang-orang berduit. Jadi ibu paksakan pun mereka untuk mendongkrak suara capres, mereka itu orang urus. Karena apa? Karena sudah rahasia umum. Enggak semua murni nomor dalam pencalegan itu ditentukan oleh partai, ditentukan oleh ini bu. Makin besar setoran orang yang mau jadi caleg, itu nomor urut makin naik. Dan terkadang untuk para kader karena nggak ada uangnya, terpaksa bergeser ke bawah nomor urutnya. Iya kan bu? Jadi nggak bisa dipaksakan. Karena apa? Banyak caleg itu bukan kader. Itu yang pertama. Baru yang kedua, bu, suara partai itu belum tentu suara rakyat. Itu cuma suara golongan ibu. Rakyat di Indonesia ini bu, itu kan 260 juta. Yang punya hak suara itu berapa lah? Kita katakanlah 145 juta. Bu, 145 juta itu nggak semua pilih PDIP. Partai yang lain kan banyak. Dari Gerindra ada, dari PAN ada, dari yang mana-mana ada. Jadi sudah dipastikan bu, sebagian besar yang milih capres ibu, itu dari partai ibu. Dan juga itu pun bisa dipastikan, itu pun paling kencang cuma 80%. Kenapa bilang? Karena sudah banyak tokoh-tokoh dari partai ibu sendiri itu loncat pagar dari 03 ke 02 untuk gak kelewatan ke 01. Ya kan? Jadi menentukan juga itu ibu. Capek pun caleg-caleg ibu bikin gambar Ganjar Mahfud di setiap balihonya, kurang menjual. Nggak bisa dipungkiri bu untuk pemilihan saat ini. Kenapa bilang? Itu caleg dari partai ibu dan juga caleg dari partai-partai pengusung 03. Itu di daerah kami yang mayoritas 02. Nggak malu itu menyertakan fotonya capres 03. Karena apa? Takut mereka ada efek, nggak ada yang milih. Kalaupun ada bu, itu perbandingan fotonya bu, itu 20:1. 20 skala untuk caleg, cuman satunya skala untuk capres. Sengaja kecil biar nggak terlalu diperhatikan orang. Ini terjadi bukan cuma di daerah kami, tapi di daerah lain juga. Bahkan yang lebih kejamnya lagi bu, banyak itu yang nggak mau menyertakan foto capres 03 di balihonya. Sangat berisiko. Jadi tidak otomatis ibu, rakyat yang memilih caleg tersebut itu memilih capresnya juga. No, beda paket. Benar. Beda paket, ya kan? Kalau di atas satu paket, di bawah itu sudah di unboxing. Iya. Iya kan? Jadi kita realistis saja lah ibu, ya kan? Baru yang ketiga, faktor yang ketiga ini bu,
Bu, partai ibu kebanyakan blunder, ujung-ujungnya jadi belender. Banyak pernyataan-pernyataan dari capres ibu, itu yang sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan cita-cita ada pemilihan umum yang ada di bangsa ini, pemilu damai. Jauh Bu, karena apa? Sifatnya terlalu menyerang, bahkan mengeluarkan statement-statement yang sebetulnya merugikan partai ibu sendiri. Serius Bu, makanya jangan terlalu menyalahkan caleg ibu, salahkan capresnya. Ya. Ibu, nggak adil itu namanya. Baru yang keempat, ya Bu, dalam setiap kampanye seringkali 03 salah undang orang. Diundang Butet, keluarlah bahasa asu sama widus. Bu, Indonesia ini rakyatnya itu rakyat yang berbudaya. Kalau muncung sudah nggak bisa dijaga, jangan harap bisa dijaga juga suara. Apalagi suara untuk capres ibu. Aduh, mati kalian kenapa? Ibu undang lagi Cak Lontong. Bu, makin ke sini kok makin ke sana. Cak Lontong, semua rakyat Banyuwangi sampai sekarang dendam ibu. Jadi udahlah ya Bu ya, nggak usah ibu merajuk lama-lama. Aku tahu ibu itu kayak mama-mama kami orang Batak ini, ya kan? Kalau anaknya melakukan kesalahan, apa ancamannya? Nanti mama nggak kasih uang jajan ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Kasihan. Besok dikasih lagi uang jajan. Tenang kalian para caleg, nggak jadi itu, nggak jadi. Karena apa? Karena bisa berisiko partai Anda lenyap dari peredaran. Kalau kami sih senang-senang saja. Biar kami buat partai yang baru, iya kan? Partai Parbelak. Salam NKRI, salam damai ibu. Oke baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi daripada OP Parbelak ya, kalau nggak salah ya, sering kita lihat di TikTok ya guys, dan orangnya lucu, kelakar ya. Saya suka ya guys. Nah di sini Mak Banteng ngamuk Capres 03 nyungsep ya, karena di sini para caleg daripada PDIP terancam tidak dilantik ya. Dia bahas lah kan, tapi memang benar juga ya guys, ya kan? Waktu kemarin viral juga, saya rasa PDIP tuh Banteng itu nyungsep gara-gara salah ngundang orang juga ya. Ngundang Butet lah ya, menjadi apa namanya, yang menjelek-jelekkan Pak Jokowi, bahkan bilang Aswa kan, waduh parah. Nah jadi yang kedua yang kita lihat yang viral itu di Jawa Timur itu ya Cak Lontong ya, sampai naik emosi ya kan. Jadi itulah sebenarnya kan, orang jadi nggak mau ogah pilih PDIP ataupun Banteng ya kan. Nah soal caleg ya guys ya, jujur sampai sekarang ya, dan kemarin juga pernah saya bilang, sebenarnya kalau caleg ya guys, kalau caleg kita tidak melihat partainya ya kan. Kita melihat orangnya aja lah, karena nggak mungkin juga lah kan kalau aku pilih Gerindra terus ada caleg dari Gerindra juga saya coblos gitu kan, padahal saya tidak kenal, nggak kenal juga kan. Nah jadi kalau caleg ini sebenarnya aku yakin siapa yang lebih banyak uang dia yang menang. Seperti di kampung-kampung saya ini juga lah, biasalah, kalian tahu sendiri lah ya kan, aku nggak usah ngomong lah yang seperti itu ya guys. Memang banyak sekali ya serangan-serangan pajar yang kayak gitu ya guys. Baik, kita lanjut ya guys, dan ya biasalah sekarang ini lagi mau demo lah, aduh. Tapi kita dengar dulu apa perkataan abang ini. Coba kita dengar video-video yang selanjutnya ini, dan jangan lupa tonton terus ya guys, dan jangan lupa yang belum subscribe dulu. Saya tantang Anda Bang Haposan Situmorang. 1. Menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. 2. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil. 3. Memprotes keras kemenangan paslon 02. 4. Meminta untuk proses hukum paslon 02. 5. Minta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02. Aduh. Hari-hari makin aneh. Ya, semakin hari semakin ngeri saya lihat orang-orang kayak gini nih. Ya.
Ada lagi sekarang nih, Bang Haposan Situmorang, Ketum Projo Ganjar. Ya, banyak kali permintaannya, minta Pak Prabowo didiskualifikasi sama Mas Gibran. Apa masalahnya sampai didiskualifikasi? Iya. Terus bilang Pak Prabowo dan Mas Gibran minta diproses hukum. Bro, ya, bos, apa pidananya sampai diproses hukum? Apa? Iya ya. Oh, saya nggak peduli lah mau nomor 1, 3, 4, 5, saya nggak peduli. Tapi saya paling sedih ketika ya seorang yang bernama Bang Haposan Situmorang, Ketum Projo Ganjar, minta pemilu diulang hanya gara-gara kalian kalah 03. Yang kalian usung 03 Ganjar Mahfud kalah. Hanya ingin memenuhi ego kalian. Kalian minta pemilu diulang. Aduh. Kalian tahu nggak dana yang harus disiapkan negara agar pemilu diulang berapa? Berapa banyak? Tahu nggak? Iya. Berapa triliun? Hah? Itu bisa dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Bayangkan bisa jadi subsidi kesehatan, subsidi BBM, subsidi UMKM, subsidi pupuk petani dan masih banyak lagi. Ya. Jadi kalau karena hanya kalian kalah hanya untuk memenuhi ego kalian dan kalian minta pemilu diulang, luar biasa kali. Iya. Nih, lihat Bang Haposan ya, yang sudah masuk di real count KPU RI terbaru. Data yang sudah masuk itu sekitar 70% sekian, 72% sekian. Ya, di situ pemilih Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah 57 juta orang pemilih. Ya. Sedangkan Pak Ganjar cuma 62 juta orang pemilih. Jadi bayangkan kalau kalian ingin membuktikan ya kecurangan yang kalian bilang curang tadi, ya berapa ratus ribu TPS yang kalian anggap curang yang harus kalian buktikan. Hah? Karena ini sebenarnya nggak ada kecurangan. Ini hanya karena kalian kalah, kalian anggap curang. Kalau selisihnya beda tipis nggak ada masalah. Kayak dulu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ini banyak banget, nggak mungkin curang. Memang kalian dikit aja pemilihnya. Ya, jadi saya tantang Bang Haposan Situmorang untuk membuktikan kata Bang tadi ya. Mana yang kata Bang curang ya? Saya akan berpindah haluan ke 03 kalau memang kalian bisa membuktikan mana yang curang. Kalian tunjukkan, jangan hanya bisa ngemeng doang. Ya, gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Ya baik guys ya, memang tidak 01, 03 menuduh curang. Dan tadi saya melihat ya Caimin dan Anies juga begitu ya. Bahkan sudah menyiapkan bukti-bukti katanya. Aduh, kita lihat aja, kita tunggu aja ya guys. Kita tunggu aja ya sampai mana sih ya mereka mau melawan Pak Prabowo ya. Karena Pak Prabowo juga sudah menyiapkan orang juga kalau nggak salah Prof Yusril ya untuk menangani semua ini. Tetapi ya memang sebenarnya nggak ada curang. Memang kalau ada curang itu mungkin biasalah 1-2 TPS aja lah mungkin menurut saya ya guys. Tapi gimana caranya mau curang padahal jadi saksi ada banyak ya kan. Gimana caranya mau curang 02 ya kan. Di tempat aku nggak ada yang curang-curangnya, apalagi yang dibilangin coblos sendiri lah, nggak ada lah. Kalau ada kita perang di sini ya kan. Tapi syukurlah di Lombok ini tidak ada ya kecurangan murni, semua mencoblos 02 itu gara-gara mereka pengen Pak Prabowo menang ya. Mereka pengen Pak Prabowo menjadi presiden. Tidak ada kecurangan satupun ya di Lombok Nusa Tenggara Barat ini. Alhamdulillah saya pun menjadi saksi ya kan. Saksi maksud saya saksi umum yang berkeliling sampai 26 TPS dan alhamdulillah tidak ada kecurangan dan benar seperti yang ada di quick account sekarang ini yang ya seperti itulah suara yang masuk. Ya Ganjar paling sedikit, Anies kedua dan Prabowo Gibran paling unggul. Memang begitu di TPS-TPS yang saya datangi. Tidak ada kecurangan di Lombok ini ya guys. Nah oke guys, mungkin itu sajalah untuk video kali ini. Nanti kita buat video lagi besok mungkin ya guys. Dan aku pun heran lah ya, kenapa 01 dan 03 ini masih belum mau menerima kekalahan. Padahal bedanya sudah jauh sekali ya guys. Beda kalau dengan dulu Prabowo melawan Pak Jokowi mungkin beda tipis 5% aja ya. Kalau nggak salah saya dulu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo 5% aja. Coba bayangkan, itu baru 2 paslon aja ya guys, beda tipis yang melawan Pak Jokowi. Nah sekarang melawan 3 paslon ya guys. Wow, luar biasa suara Pak Prabowo ini, sangat luar biasa. Karena apa? Meskipun
ada tiga paslon, tapi Pak Prabowo melebihi suara Pak Jokowi yang dulu, ya kan. Mungkin ini adalah efek daripada suara Pak Jokowi bergabung dengan suara Pak Prabowo. Wah, mantap ya kan. Jadi mana bisa kalian kalahkan? Sudah 58-59% kalau nggak salah saya, ataupun 57% ya, kalau di real account sebelum 100% ya. Tapi saya rasa akan mencapai 60% juga ya kan. Wow, luar biasa ya kan. wow, keren. Tapi ya itulah, kelompok-kelompok sakit hati mungkin mengerahkan orang untuk berdemo. Sampai sekarang mungkin masih berdemo ya, tapi biarlah, aku pun malas menontonnya ya guys. Tunggu aja lah pelantikan Pak Prabowo, biar mereka semakin kejang-kejang, bahkan sampai stres, mungkin bahkan sampai gila. Itulah ya kan. Kalau boleh jangan terlalu lama tak legowo ya kan. Nanti takutnya gila, stres ya 01 dan 03 ini. Oke lah guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Gibran alhamdulillah sudah menang.